لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم وصلنا إلى وحدك في الكتاب وفي الشهادة محمد رسول الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا رضا إلا ولشفاعة رسولك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وأبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني بما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم baris. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه dan diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ndika sapa Rasul man utawi sapane wong ku ataat sapa man ingsun man utawi sapane wong ku ataat sapa man ingsun faqat ata'a muqaddam tulis taat sapa man Allah Allah wa man asani faqat asallah wa man utawi sapane wong ku asa bermaksiat. Asal bermaksiat, maksiat itu artinya asal melanggar perintah itu namanya bermaksiat. Asal bermaksiat sopaman ni insur fakat asal muka betul bermaksiat sopaman Allah Allah waman ata'a muka utma waman dan utawi sapan muka ata'at sopaman amiri in pemerintah insur amiri yang pemerintah insur tapat atau al-qad mento'at sopaman ni insur muttafaqun alaihi ay hadha hadisun muttafaqun alaihi wa qala alaihi salatu wassalam wa qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Idza nahaitu indur nalika nahaitu mencegah sapa ingsun. Idza nahaitu indur nalika melarang mencegah sapa ingsun kum ing sira akeh. Mencegah syai'in saking suwi-suwi ya fajtanibu mongko mesti menjauhi sapa sira akeh hu ing syai'. Fajtanibu mongko mesti menjauhi sapa sira akeh hu ing syai'. Wa idza amartu lan dalam nalika amartu perintah wa idza amartu in dalam nalikane perintah sapa ingsun ku ing sira akeh perintah bisyai'in kalan suci ya fa'atu moko nekano sapa sira akeh min gusakin syai' fa'atu moko nekano sapa sira akeh datangi maksudnya lakukan sapa sira akeh min gusakin syai' maing perkara istata'tum kang kuasa sapa sira mastata'tum selagi manfaatu min musakin mastata'tum mas dari yang dalam selagi ini mampu sapa sira
akeh. Muttafaqun alaih. Nah ini mastata'tum itu menunjukkan bahwa perintah itu tetap harus sesuai dengan standar prinsip dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Meskipun itu perintah dari Rasul, dan perintah Rasul mestinya dihitungnya am ya. Kalau kamu ternyata tidak mampu melakukan itu, ya tidak usah dilakukan. Ya, apa misalnya kondisi seseorang itu kan berbeda. Bagi semua orang bisa melakukan, tapi orang tertentu tidak bisa melakukan. Bagi orang yang tidak bisa melakukan, tidak ada kewajiban untuk melakukan perintah itu. Prinsipnya, kenapa? Prinsip dasar asas yang paling universal dalam syariat Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Karena syariat itu datang untuk limaslahatil ammah. Syariat Allah itu diturunkan untuk terciptanya kemaslahatan. Tidak mungkin sebuah kemaslahatan ditempuh dengan cara memaksakan. Begitu ya? Kita ditempuh dengan cara tidak ada syariat yang memaksa melampaui batas kemampuan. Ya kayak haji misalnya, itu wajib masuk rukun Islam. Tapi kalau kamu tidak mampu, ya jangan memaksa. Menjadi hukum bagi yang wajib harus menjalankan. Kalau tidak, diancam mati ya buktinya begitu ya. Karena kamu punya kemampuan, punya kesempatan. Bagaimana persoalan waiting list? Nah, sekarang sudah mulai diurai ya. Nah, sekarang ini pemerintah bermaksud menaikkan ONH. Dulu namanya ONH, sekarang istilahnya BP, biaya ibadah perjalanan ibadah haji. Ada BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau BPIH itu pemerintah, kalau BP persoalan atau ONH. Bagi yang merasa berat, ya berarti gugur kewajiban. Puasa, orang normal mesti kuat. Kalau ada orang tidak kuat, berarti dia dalam kondisi tidak normal. Karena syariat itu pasti diturunkan, disesuaikan dengan kemampuan normal manusia. Betul ya? Disesuaikan dengan batas normal manusia. Kalau ada yang tidak mampu, berarti dia dalam kondisi tidak normal. Itu ukurannya ya. Kalau orang normal pasti bisa. Kalau tidak bisa, berarti ketika itu kamu belum tidak normal. Mas, patok tidak ada. Makanya hukum itu bersifat untuk menjaga rasa keadilan, ya, maka sifatnya general, tidak kasus per kasus, tidak kasus per kasus. Kalau kasus, contohnya apa? Ilat dari kebolehan melakukan jamak kosong bagi musafir itu bukan masyaqqah. Ya, bukan masyaqqah. Masyaqqah itu artinya apa? Payah. Jadi gini, para penjual orang pasar-pasar itu di yang terkenal di Harjo, itu kan penjualnya ada yang dari Bantul, ya, sebelum subuh sudah nyampe, dan itu naik sepeda, ada yang jalan kaki, jalannya sekitar 10 sampai 15 kilo. Jalan kaki.
tiap pagi. Itu meskipun jalan kaki dan sangat payah, karena jaraknya hanya 15 kilo, maka tidak boleh melakukan jamak sholat, apalagi kosor. Saya ke Jakarta, jaraknya 800 kilo, naik pesawat, duduk, baru makan-makan sudah nyampe. Ya kan? Kalau di kelas bisnis itu makan kan tidak berhenti, minta apa aja dikasih. Yang kelas bisnis, kalau yang ekonomi nggak dapat apa-apa, doain ya, sudah bayar tidak naik pesawat. Kalau kelas bisnis itu baru datang sudah dikasih anduk anget, wah ini welcome drink, dikasih emulasi, pasti terus pokoknya. Itu rego ke wadupo yang menurut ya, sebenarnya ini kan sistem kita berbasis kapitalisme gitu. Dihargai berdasarkan orang yang punya kapital. Kalau kamu nggak punya kapital ya nggak direkod. Meskipun kamu kiai pintar tapi nggak punya uang, lo boleh direkod. Makanya kiai sekarang harus kaya, wah gitu ya. Kaya dengan kiai dulu. Kiai datang naik gokar, sama kiai datang bawa sendiri, wah beda amplopnya. Nah itu akibat zaman. Nah, saya naik pesawat Jogja Jakarta hanya 55 menit, 800 kilo, gak payah belas. Ya, karena sini Tugu dan Termusudin, dengan kayak kereta ke bandara berapa kilo itu? Hanya ditempuh 30 menit, 40 menit. Kalau naik mobil bisa 2 jam. Naik pesawat 1 jam. Udah sampai Jakarta. Sholat jamaah kosor boleh. Lu gimana kok? Kan gak adil. Nah, ya. Hukum itu harus bisa menjaga sifat general, bukan kasus per kasus. Ya, keadilan itu ditegakkan atas dasar kepastian hukum, ya bukan keadilan. Kepastian hukum itu berdasar general. Ya. Tapi kalau keadilan hukum itu kasus per kasus, beda. Nah, hukum itu yang paling utama apa? Harus ada kepastian hukum. Kalau kamu hukum kewajiban boleh menjamak kosor berdasarkan payah dan tidak, jadi tidak ada kepastian hukum. Ya kan? Kayak saya suruh jalan 2 kilo, wah itu pijatnya seminggu deh. Ya kan? Orang model saya ini, saya itu dulu mau pakai sepeda motor mana-mana. Tapi kawin pertama itu belum punya anak, orang jadi sepeda motoran. Sekarang saya kekerapian sepeda motoran, waduh, udah panas bokong katanya. Udah gak kuat, udah payah bagi saya. Kamu, ya kan kekerapian, yang Surabaya PP ya, sepeda motoran, ya kan? Tidak ada masalah. Dan kalau masyarakat ukurannya jadi relatif, mana ukuran hukumnya, kepastian hukumnya? Tidak ada. Ya, apa standar kebolehan mengkosor itu? Kalau capek, loh, Sofiullah jalan 2 meter capek, gitu berarti. Ya, berarti sudah boleh jamak kosor. Ya, itulah hebatnya. Tidak. Ini berdasarkan pasal 1 pasal. Ini seperti itu. Udaranya 800 boleh. Tapi dari Bantul ke Beringan tidak boleh. Meskipun payah. Ya. Itu yang dicapai karena aturan itu harus menjamin adanya kepastian hukum.
Kalau adanya kepastian hukum yang dijamin, maka hukum itu berlaku bagi siapa saja. Itu namanya kepastian hukum. Kalau keadilan, maka itu berdasarkan kasus per kasus perlakuannya. Oh ini bengek, lo gak apa-apa, ini sehat, utuh, itu namanya kasus per kasus itu untuk mencari keadilan. Makanya pasal itu harus general, tapi penerapannya bisa kasus-kasus peradilan. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Oh, ini kamu di stabilo ini. Kullu ummati, utawi setiap umat insun iku yadkhuluna al-jannata, sudah pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Illa, kenapa saya kasihkan makna fi'il mudhari ini bermakna pasti? Karena ada illa di situ. Pasti akan masuk surga semuanya, illa kecuali siapa? Man, orang aba yang menentang, tidak mau, menolak, bangkang. Kalau bertanya sopo sahabat, wa man utai sopo iku aba kang menentang ya Rasul. Loh kok ada tidak masuk surga kok menentang? Siapa kok menentang ya Rasul? Qala menjawab sopo Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini standarnya. Kata Rasul, man ata'ani, man utawi sapani uang, atau ata'at sapa man ni ingsun dia dakhalal jannah dia. Tapi wa man utawi sapani uang aso bermaksiat, menentang perintah saya, syariat saya, dia faqad aba, maka dia membangkang. Sapa Jadi artinya apa? Makanya orang Islam itu pasti masuk surga. Asal apa? Dia asal tidak bermaksiat aja, pasti masuk surga. Kamu sholat, puasa, ya sudah pasti masuk surga. Rumah kamu di sana kok. Nah, ibarat kita ini dari surga turun ke dunia, perjalanan untuk pulang kembali ke rumah kita di surga. Karena dunia ini ibarat hutan belantara, maka Allah menurunkan syariatnya beserta Rasulnya. Masih kurang apa Allah itu? Sudah dikasih syariatnya, masih dikasih Rasulnya, kasih contoh langsung ya, untuk memberikan petunjuk jalan kepada manusia. Iki loh, kamu jangan lewat ke sini, kamu ke kanan, terus ke kiri, jangan lurus terus, jangan belok terus, ya. Itu maksudnya syariat itu seperti itu. Kalau kita ikut syariat kita ya enak, langsung balik rumah. Tapi kalau nggak mau ikut syariat, ya kita tidak akan pernah sampai ke rumah kita. Nah ibaratnya gitu, ya. Dunia ini adalah hutan belantara. Karena itu maka berpeganglah pada syariat Allah, kita akan selamat, diantarkan kembali, dituntun kembali pulang ke rumah kita. Mana? Surga. Jadi kita ini penduduk surga semua. Problemnya kamu mau kembali enggak? Nah, kalau nggak kembali ya sudah, nggak mau. Suruh belok kanan, kamu lurus. Suruh lurus, belok kiri. Nah, itu. Pokok sholat turun, pokok turun, ya turun. Lebih. Iya, dan suruh tidur ya tidur, suruh sholat ya tidur. Lebih.
itu man wasani faqad ada. Jadi kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Karena memang ad-daru liman la daralah. Ada dalam hadis yang lain disebutkan ad-dunya daru man la daralah. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Rumahnya orang yang nggak punya rumah. Apa? Ya numpang. Jadi misalnya saya bangun rumah ini. Sebenarnya bukan rumah saya. Buktinya apa? Ya nanti kan tidak seterusnya saya di sini. Diganti oleh anak saya, diganti apa rumah itu. Ya, darumanda daro lahu. Semuanya. Dia kampung ini dulunya siapa, terus diganti generasi berikutnya, semua gantian. Bahkan ya ada juga yang istrinya gantian, suaminya mati, gitu. Ya, kan ada begitu juga. Ada yang suaminya mati, istrinya diganti. Kalau istrinya mati, suaminya yang mengganti, akan ada lagi. Ya. Jadi semuanya tidak ada yang tetap berproses. Dulu mbahnya, sekarang bapaknya, anaknya, cucunya terus mengganti proses itu. Karena kita bukan pemilik yang sebenarnya, maka kita bukan penduduk tetap, gitu. Karena bukan pemilik. Kita membangun rumah, tapi rumah itu bukan milik kita. Buktinya apa? Ya kita akan tinggalkan rumah itu. Tidak seterusnya berada di rumah itu. Dunia daruman la darum. Dunia ini bukan rumahnya orang yang nggak punya rumah. Jadi itu tempat persinggahannya. Faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta'atu rasulihi ta'atuhu. Wa qarrana ta'atuhu ta'atahu bi ta'atihi. Faja'ala maka menjadikan sapa Allah subhanahu wa ta'ala ta'ata rasulihi, menjadikan ta'ata rasulihi ing ta'at maring rasulnya Allah iku ta'atuhu ja'ala ini mutaati kepada dua maf'ul ya. Faja'ala maka menjadikan sapa Allah subhanahu wa ta'ala ta'ata rasulihi in ta'at maring rasulnya Allah, ta'atahu in ta'at maring Allah. Wa qarrana lan membarengkan, membarengkan tuh apa ya, membersamakan sapa Allah ta'atahu in ta'at maring rasul bi ta'atihi kalawan ta'at maring Allah. Wa qarrana lan membarengkan, menyamakan, membarengkan, menyertakan ta'atahu ing ta'at, menyamakan ta'atahu ing ta'at maring rasul bi ta'atihi kalawan ta'at maring Allah. Wa wa'ada lan janji sapa Allah ala dzalika ing atas mengkono-kono ta'at jazilat thawabi ing agunge pahala. Sebaliknya wa aw'ada yu'idu, mengancam sapa Allah ala mukhalafatihi ing atase wong kang mukhalafah, menentang nulayani Allah bisu'il iqabi kalawan sakitnya Allah nih siksa. Wa aujabalan menetapkan sapa Allah imtisala amrihi ing manut perintahnya Allah atau Rasul.
dia Rasul. Wajtinabun nahyihi, lan menjauhi larangan Rasul. Wa aujabalan menetapkan, mewajibkan sapa Allah imtitsala amrihi, mematuhi perintahnya Rasulullah, wajtinaba nahyihi, lan menjauhi larangannya Rasulullah. Maka ini menjadi definisi takwa, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Qala sapa al-a'immah, qala berkata sapa al-a'immah tu pira-pira imam, qala berkata sapa al-a'immah tu pira-pira imam, qala berkata sapa alimatu biro-biro imam rahimahum, muka-muka memberi merahmatihum ing a'immah sapa Allah Ta'ala, ta'atul rasul fil tizami sunnatihi wa taslimi lima ja'a bihi min inda rabbih. Ta'atul rasuli utawi ta'at maring Rasulullah, karena ini mudah-mudah ilaih, maka menakdirkan huruf jem lam. Ta'atul rasuli utawi ta'atun lil rasuli iku fil tizami sunnati, yang dalam oleh netepi sunnatnya Rasul. Yang dimaksud dengan ta'at kepada Rasulullah itu, ya berarti kita selalu berpegang teguh pada sunnahnya Rasul. Sunnah itu apa? Perbuatan. Man sanna sunnatan hasanatan, itu falahu ajruhu wa ajru man amila alaih, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila alaih. Barang siapa yang berbuat, melakukan sebuah perbuatan yang baik, maka dia mendapat kebaikan dari perbuatan itu, dan juga kebaikan dari orang yang meniru perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Terus ibarat efek bola salju. Wa taslimu lan pasrah lima, yang dimaksud dengan ta'atul rasul fil tizami sunnati, tetapi berpegang teguh dengan perilaku sunnahnya Rasul, wa taslimu lima ja'a bihi, dan at-taslim pasrah lima maring perkara akan membawa datang sapa Rasul bihi kalawan ma min indi rabbih, saking ngersane pengirani Rasul. Apa maksud taslim itu? Taslim itu yang namanya pasrah itu nggak pakai logika sudah. Apapun yang datang dari Rasulullah, ya kita percaya. Gitu ya. Jangan pakai logika. Wah, ini masuk akal enggak? Kenapa? Karena ibarat gelas, logika kita itu gelas kecil seloki. Gitu? Syariat Allah itu ibarat samudra yang nggak mungkin nggak ngatasi jempol kita. Ya, karena isi otak manusia itu kan cuma dua, apa yang pernah dia baca dan apa yang pernah dia alami. Dan itu tok isinya otak itu. Kalau kamu tidak pernah membaca, tidak pernah mengalami, ya sudah nggak ada file di otak itu. Gitu? Kalau nggak ambil buku satu di belakang kamu tuh, apa isinya? Ya nggak tahu, padahal tiap hari dilihat.
Belok doai. Karena nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Ditanya jumlahnya aja juga nggak paham. Itu saking amat terbatasnya kemampuan otak manusia. Kamu tiap hari udah berapa tahun di sini? Kak Yoga ini kan sudah 100 share di sini. Allah. Udah puluhan tahun sholat di sini. Tapi coba itu berapa jumlahnya ini? Gambar apa sejadah satu karpet ini? Ada berapa gambarnya? Kan baru gitu. Gak hafal dia. Tahunan. Karena apa? Karena dia tidak fokus pada itu. Karena tidak fokus, di luar kemampuan otak sudah. Ditanyain gelagapan itu. Kamu tiap hari turun naik turun tangga berapa jumlah tangga? Ayo, padahal kamu kalau naik turun sampai lupa banget, sampai kapan? Betul? Dia kayak gitu kok sombong kamu. Otak kamu isinya kok gitu kok. Otak manusia kan gak ada isinya cuma gitu. Tiap hari aja dilewati aja dia gak masuk kok di otaknya. Berapa jumlah tangga ini? Begini lo tahu. Padahal kamu udah berapa ratus kali, berapa ribu kali kamu keluar naik turun. Ada nggak file di otak kamu jumlahnya itu? Minta satu file saja. Berapa jumlah tangga? Kalau no kosong, not found. Karena error system. Bukan error system. Ya karena not found itu nggak ada. File itu nggak ada. Lagi itu mau menganalisa bagaimana ketinggian tangga, bagaimana kemiringan, jumlah airnya nggak paham kok. Langsung protes, wah tangganya itu begini kan. Kamu tuh jumlahnya biru dulu, lo nggak paham. Lagi itu kita mau protes, apalagi yang bersifat metafisik, Isra Mi'raj itu jauh sudah di luar dari nah. Ya ibarat kita itu hanya satu sloki otak kita untuk menangkap luasnya samudra juga nggak nangkap. Apa alat nangkapnya? Ya pakai nurani, nur aini itu. Dengan sadar, dengan qalbun, keluasan mahal, keluasan samudra itu bisa menangkap. Karena hati ini ya ibarat perwakilan Tuhan dalam tubuh kita. Jangan pakai otak. Ya. Kalau otak tidak bisa, itu masih gitu tok. Kapasitas otak manusia itu ada gitu tok. Saya tanya kemarin waktu ke Garong itu, waktu enggak ke rumahnya Bayhaqi? Waktu enggak. Saya tanya, rumahnya Bayhaqi warna apa? Oh, gak tahu loh. Gak tahu. Kenapa? Meskipun kamu sudah kenal warna-warna rumah, sudah ribuan rumah kamu tahu kan? Bayangkan saja, kira-kira rumah Bayhaqi itu kayak apa? Gak iso kamu. Ya kan? Membayangkan saja dari sekian ratus ribu model rumah yang kamu tahu, kira-kira model opo ya rumah kaiso tak itu udah gak mampu. Padahal itu bukan metafisik, ya kan? Gak mampu kita. Kenapa? Karena belum melihat. Jadi ketika melihat baru di-install, mau masuk tahu. Kalau belum tidak bisa. Lah itu kok bisa mau menyalahkan ajaran gitu dari mana? Nah, kebentus itu namanya. Dari mana kamu? Oh tak kamu tuh masih ada yang nggak ada isinya kok. Ya, konon ada lelang otak, ya kan? Otaknya orang Barat tuh murah. Otaknya pemimpin Indonesia mahal. Kenapa? Belum dipakai.
Kalau kalau tanya memimpin barat itu, wah orang murah itu jualnya. Kenapa? Terus kalau ibarat 2 giga itu paling tinggal 1 mega space-nya. Kalau di Indonesia kan udah 2 giga itu masih utuh, kepake 1 mega. Makanya buku-bukunya terawat, ya, nggak perlu dibaca, yang penting dirawat, ya bagus. Jadi kalau udah bosan dijual lagi, mahal. Untuk dijual kembali mahal itu, karena nggak ada oret-oretan yang jelas, mulus. Waqad hakallahu ta'ala an halatil kuffar hina yandamuna an adami ta'atihim lillahi wa rasulihi yawma taqalluba wa wujuhihim fi darakati jahannam yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul fatamannaw ta'atuhu haitsu la yanfa'uhum at-tamanna. Ini dikisahkan. Waqad hakalan teman-teman diceritakan, menceritakan cerita sopo Allah Ta'ala an halatil kuffar, maksudnya mengabarkan an halatil kuffar, saking keadaan orang kafir hina yandamuna dalam nalikane ketun nanti mayandamu menyesal sopo kuffar an adami ta'atihim, saking orang-orang taati kuffar lillahi wa Allah wa rasulihi lan rasulnya Allah yauma taqalluba wujuhihim, yauma dalam hari, oh bukan taqallub, tuqallabu, yauma dalam hari tuqallabu, dibolak dibalik apa wujuhuhum, wajahnya kufar fi darakati jahannam, dasar, ya, dasar paling bawah jahanam, neraka jahanam. Jadi dimasukkan ke neraka jahanam itu kepalanya duluan, kepalanya duluan. Tuqallabu wujuhum yaquluna sapa kufar ya laitana, duh menawa kita insun menyesal, ya, ya laitana duh menawa kita ata'na ta'at sapa kita Allah wa ata'na lan ta'at sapa kita ar-rasul ing rasul. Jadi omongannya apa? Ya Allah, andaikan dulu saya taat, ya Allah andaikan, ya andaikan kok di sini, ya, andaikan fatamannau, maka berharap bermimpi, mengangan-angan sapa kufar ta'atahu ing ta'at maring Allah haitsu la yanfa'u, ing dalam sekiranya la yanfa'u, ora manfaati hum ing kufar apa at-tamanna, angan-angan itu. Ini sudah tidak ada manfaatnya, tinggal penyesalan. Lau apa? Akhartani ila ajali musamma la asaddaqanna wa akunanna minal, ya, la asaddaqa, ya, kalau saya dikembalikan hidup ke dunia, la asaddaqa apa la asaddaqa apa sih? Hah? Sebelumnya atau diulang dari Abu Bakar? Tidak. La saddaqanna wa akum minas sholihin. Apa sebelumnya? Di situ itu anak. Apa?
Mau diguyu karo Edi Pak, Edi sudah siap baca dari awal. Nanti Wafa, Pak, ngaji nang kamar mandi. Iso lu ngaji yo betul. La saddaqanna wa akum minas sholihin. Apa ayat itu? Hah? Itu kalau nggak salah juz 29 ya. Coba. Lau akhartani ila ajalin qarib la saddaqanna wa akum minas. Iya benar ya. Surat apa itu? Hah? Al Munafikun. Siapa yang jawab? Udah dong, akhirnya lebih cepat Syekh Google. Tasbih itu sanadnya mutasil dengan Google. Murid langsung. Laula akhartani, iya benar. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna, ya. La asaddaqanna wa akun minas sholihin. Al-Munafikun ya. Itu ketika sudah, ya Allah, andaikan saya dikembalikan hidup ke dunia sebentar saja, apa yang saya lakukan? Bukan sholat, tapi sedekah. Laula akhartani ila ajalin. Surat apa judulnya? Juz berapa? Kalau apa judulnya? Kayak apa judulnya? Ini Waqi'ah itu juz berapa? Oh, setelah Waqi'ah. Dekatnya apa? Surat apa? Asyar. Oh, Jumat. Al-Munafikun. Aw anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Artinya apa? Ibadah yang paling produktif itu adalah sedekah. Sedekah itu apa? Banyak, tidak harus mengeluarkan uang. Sedekah itu membuat orang senang, itu sedekah. Ya. Nah ini nih, sudah mulai putih-putih nih. Kalau diniati ibadah, sedekah. Ya. Membuat saya nyaman ibadah, kan sedekah. Ibadah kamu belum tentu diterima, tapi dengan perantara ini menjadi diterima. Itu namanya sedekah. Lihat sandal kamar mandinya licin, di sandal kok perizinan juga diganti atau disikat gitu, disikat malah TKP sandalnya. Jangan sedekah membuat orang tergelincir. Itu bukan sedekah, cenderung itu menjatuh, menjerumuskan itu. Jadi sedekah itu kenapa? Karena dia menggantungkan amal kepada orang, investasi amal kepada orang lain. Kalau kita mengerjakan sendiri itu belum tentu diterima, tapi kalau kita mendoakan kepada orang lain, menyerahkan kepada orang lain, itu sudah pasti diterima. Kalau melakukan dewi itu angin. Makanya caranya kalau ibadah berjamaah. Itu paling tepat itu. Enak mau sambil tiduran,
Iki tahiyat tapi gak mari-mari gitu. Mulai tahiyat rakaat kedua sampai rakaat keenam, sampai sholat sunat selesai masih tahiyat aja. Mungkin baca opong, mungkin baca yasin. Ada yang sujud tapi belum ada itu. Sedekah itu ternyata ibadah yang paling sedekah. Sedekah itu artinya membenarkan. Sedekah sedekah. Karena apa? Sebenarnya inti dari sedekah itu adalah mengikis rasa kepemilikan. Itu tauhid, itu teologi. Manusia rusak itu karena merasa memiliki. Kalau dia sadar sebenarnya manusia lahir tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, we are nothing. Kenapa kok merasa memiliki? Oh, saya kerja, saya cari uang mulai pagi sampai sore. Apakah orang yang kerja pasti tidak dapat uang? Belum tentu. Artinya yang kamu lakukan bukan efek kausalitas. Kamu bekerja dapat uang bukan karena bekerja kamu dapat uang, karena Allah kasih itu rezeki kamu melalui kerja. Itu loh. Oh, ini aku deh. Ini saya dapat, ini milik saya. Nah itu sumber kerusakan manusia itu karena rasa kepemilikan itu. Dan orang yang paling kaya al-mustaghna itu orang yang merasa ghina. Kalau kamu ingin kaya, kurangi kebutuhan kamu, kamu akan kaya. Paham ya? Semakin kamu mengikuti hawa nafsu kamu, ingin ini, semakin banyak keinginan, kamu akan semakin diperbudak oleh keinginan itu, dan kamu semakin miskin hidupnya. Kalau kamu ingin nyaman, kurangi keinginan itu. Itu pesannya Imam Syafi'i. Kalau kamu ingin kaya, kurangi. Kurangi, nggak ingin, sehingga nggak ada dorongan tuh memenuhi keinginan itu. Kenapa? Temennya punya ini, loh, goblokmu loh. Akhirnya kamu tersiksa oleh keinginan kamu sendiri. Orang yang disebut sumeleh itu karena nggak punya keinginan, enak hidup gak? Kata orang pelajar ini sopo. Saya memang tidak punya mobil, tidak punya gaji, tapi saya tidak pernah butuh dengan mobil itu. Tidak nggak berpikir untuk mendapatkan mobil, karena nggak butuh. Ya, kamu kok bikin sepatu, gimana caranya? Sepatu itu, bikin motor itu, akhirnya menyiksa hidup kamu tuh mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu dapat, karena ini didapat dengan cara kebodohan, maka cara memperlakukan benda itu diperlakukan secara bodoh juga. Kamu merasa memiliki terhadap benda itu kebodohan berikutnya. Ya kan? Sudah caranya bodoh, akhirnya hasilnya juga mereproduksi kebodohan lagi. Hidup kamu menjadi bermasalah terus. Sedekah itu Allah menginginkan kalian sadar. Buang itu. Kamu merasa hebat apa kelebihan kamu? Buang. Artinya tasarrufkan. Gak perlu ada eman, gak perlu ada. Saya dapat viral itu, ada orang tua yang gendong, Masya Allah, apa ya, dia kayak orang jalanan itu. Dia dapat berapa, langsung dimasukkan ke kotak amal di masjid. Coba cari makan aja dia, belum tentu makan hari itu, tapi hasilnya dia sumbangkan di masjid. Gimana? Apa enggak konglomerat orang seperti itu? Uang yang dia peroleh dengan susah payah dia sumbangkan di kotak amal.
uangnya susah, tapi begitu dia dapat dia sumbangkan. Sementara dia punya mobil, mau nyumbang sih, si paling cilik paling rusak. Duit si paling cilik paling rusak. Yang sudah sobek gak laku itu baru disumbangkan. Miskin betul kita itu. Asal kalau aku dinas sorry, itu kita harus disembelih. Maunya Allah itu sembelih rasa diri kamu, karena kamu rusak. Karena Al-Malik itu Allah, yang berhak memiliki itu Allah. Selain Allah gak ada yang berhak memiliki. Lah kamu kok sombong-sombongnya rebutan kalau Allah? Kok sombong-sombongnya kamu merasa memiliki? Mulai kapan kamu punya hak untuk memiliki? Enggak, kamu punya hak untuk mentasarrufkan. Allah lewatkan kamu. Tasarrufkan. Makanya dulu ada kisah zaman Nabi Musa. Ada orang yang suami istri itu melarat, makan aja susah gitu. Akhirnya dia, istrinya ngomong, Mas, ayo kita ke Nabi Musa. Nabi Musa kan orang dekat Tuhan, mestinya minta apapun dikabulkan. Datanglah dia. Nabi Musa, saya minta apa? Saya udah bosan jadi orang miskin, saya ingin kaya. Oh ya, tolonglah mintakan sama Allah. Allah sampai Nabi mesti dikabulkan. Ya akhirnya Nabi Musa minta, Allah bilang nanti akan dikayakan, diberi kekayaan, tapi hanya 1 tahun. Setelah itu kembali miskin lagi. Mau gak? Sampaikan oleh Musa, kamu nanti dijabahi permintaan kamu oleh Allah, kamu akan kaya, tapi cuma 1 tahun. Lalu kamu akan melarat lagi. Mau gak? Oh mau, kamu mesti pernah kaya. Tapi gitu. Mau. Akhirnya betul, dia kaya. Mulai dapat kambing 2, 3, beternak, dapat aja. Tapi setelah dia kaya, dia ingat ketika dia miskin makan itu aja susah. Bahkan dia lihat tetangganya yang susah makan tuh kepedulian tinggi. Dia kasih makan orang tetangganya. Tambah kaya dia, tambah banyak orang yang dikasih makan. Yang pertama hanya 1 RT jadi 1 RW, 1 kampung. Akhirnya terkenal dia orang kaya yang dermawan. Dan masanya lewat 1 tahun. Nabi Musa kaget, ini 1 tahun lewat kok tambah kaya ini. Wah, ini sampai 2 tahun Nabi Musa nggak terima, protes sama Allah. Allah, ini kok sudah lewat perjanjian 1 tahun kok masih kaya, malah tambah sugih dia. Sekarang terkenal dia, bukan hanya antar kecamatan, antar desa, provinsi terkenal dia. Orang yang sekarang siapapun datang ke rumahnya nggak boleh ada orang apa. Apa? Iya benar Musa. Memang saya tidak jadi memiskinkan dia. Kenapa? Karena dia saya beri 1 pintu rezeki, dia membukakan lebih banyak pintu rezeki hamba saya. Sehingga apa? Saya titipkan rezeki hamba-hamba saya melalui pintu-pintu yang dia buka. Paham ya? Allah berikan dia hanya 1 pintu rezeki, dia kaya, tapi dia bukakan pintu rezeki yang banyak untuk disedekahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Jatah orang banyak itu, rezekinya orang banyak itu oleh Allah dititipkan melalui dia. Karena dia membukakan pintu rezeki. Coba dia dapat 1 langsung dikunci, itu udah selesai. Dia bilang lagi sama Allah, 1 langsung dikunci, digembok, kuncinya dikuat. Saya ikutin tidak. Karena dia membukakan pintu rezeki yang banyak dari hamba-hamba saya, maka rezekinya hamba-hamba saya berikan, saya titipkan lewat dia. Oh, dia tambah kaya. Semakin kaya dia, semakin banyak pintu rezeki yang dia
Maksudnya membuka pintu rezeki itu artinya apa? Kebutuhan orang itu dia cukupi. Bukan dia yang mencukupi, tapi rezekinya orang itu Allah lewatkan dia. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ada jatahnya. Tidak ada rezeki edisi tambahan, nggak ada. Sudah ada jatahnya. Problemnya siapa yang beruntung mendapatkan amanah dari Allah untuk menyalurkan rezeki orang? Ada di situ. Ya. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita mau menyembelih rasa kepemilikan itu, rasa kepemilikan terhadap apapun kita sembelih. Karena Nabiullah Ibrahim itu juga ibrah bagi kita, menyembelih Ismail. Ismail itu kan merupakan simbol dari kepemilikan yang paling utama dalam dunia. Anak itu kan, sudah, itu pun harus disembelih. Luar biasa. Kalau problem manusia rusak ya gara-gara memiliki itu, rasa memiliki. Padahal kamu tuh gak punya apa-apa, kok bisa merasa memiliki ketonti. Ini uang saya, dari mana kamu dapat uang? Jadi ya seperti itu. Uang itu hanya lewat. Jadi kayak saya ngisi khotbah Jumat atau pengajian, penerbang itu dapat amplop, baru keluar bensin nanti pindah ngisi bensin, amplopnya pindah ke bensin, kan gitu. Lewat dah itu. Kalau dulu Jabir itu senang ikut saya Jumatan. Kalau udah Jumat, ya Jumat di mana? Wah, masjidnya besar. Udah ikut, begitu turun mana amplopnya? Pindah ke Indomaret amplopnya. Baru itu. Masa saya merasa memiliki uang itu, kan cuma 10 menit kan sudah pindah. Dan itu kenapa kita harus punya? Akhirnya kita menjadi tersiksa dan disiksa oleh rasa memiliki itu. Itu bentuk adabnya Allah. Kenapa? Pemilik itu Allah. Kamu ngaku pemilik. Allah nggak suka. Disiksa kamu oleh Allah. Inna adabi lasyadid. Disiksa oleh Allah. Karena kamu sudah melampaui batas. Tidak sadar diri. Kamu itu bukan siapa-siapa. You are nothing. Ya, tidak punya apa-apa. Kok merasa punya? Lo merasa itu yang jadi sumber bencana bagi manusia. Nah, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu. Ini laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul kata Allah, tapi sudah selesai, tidak ada manfaatnya. Menyesal itu tidak ada manfaatnya. Ya, menyesal itu juga bagian dari adabnya Allah. Orang menyesal itu artinya oleh Allah disiksa juga, dalam artian kamu melewati kesempatan lain tidak kamu lakukan. Akhirnya oleh Allah diberikan dosa, hukumannya apa? Iqobnya apa? Menyesal. Itu bentuk iqob itu. Dan rasa bersalah, menyesal, ya itu ya bentuk siksa, tapi yang ringan-ringan gitu. Kalau yang agak berat apa? Stres. Coba buku, stres. Rasanya dunia mau diulang. Wah, dia ingin mengulang sejarah karena salah berbuat. Stres ya. Itu juga bentuk iqab dari Allah karena kita tidak bersyukur. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu ingin kaya, kurangi. Semakin sedikit keinginan kamu, semakin kaya hidup kamu. Semakin banyak daftar keinginan kamu,
semakin miskin kamu. Kenapa? Karena lihat penuh keinginan. Mungkin habis ini beli ini. Oh, tambah fakir kamu nanti. Kalau perlu didel semua, tinggal satu. Pilih kamu, pilih turu. Wah, itu redai. Enak. Bisa teka hajat. Oh, turu. Wes gak ada lagi, gak ada. Enak kan? Gak terganggu dengan apapun. Lain, ayo nonton ini, ayo. Gak pikir. Harus begini, enggak. Pengen apa? Dia pengen tulai, pengen ngaji, pengen sholat, pengen belajar, segitu-gitu aja. Kurangi mana yang membuat kamu tersiksa oleh menu daftar list keinginan itu. Semakin panjang list keinginan itu, semakin melarat kamu, semakin fakir kamu. Ya, makanya orang yang sumelek, orang-orang yang ikhlas mukhlis itu ya karena nggak punya keinginan. Apa yang kamu inginkan? Ya hanya sebagai itu. Ya. Ya. Faslun fi wujubi mutabi'atihi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.